Di seri sebelumnya untuk performa agak di limit nih. Nah, di seri ini apakah masih di limit atau bakalan ada yang mengejutkan? Hai Smart Buyer, gue Rizky. Kali ini kita akan unboxing berserta gaming test untuk Xiaomi 12T. Kira-kira gimana dengan performanya? Let's check this out. Sebelum masuk ke sesi konten, gue mau announce platform terbaru yang gue bangun bersama teman-teman gue, yaitu Seatbacklink. Jadi kalau bisnis kalian mau ditayangkan di media nasional seperti detik.com, kompas.com, tribunnews.com, suara.com, atau media lainnya, kamu cukup daftar di seatbacklink.com. Top up saldo sesuai dengan kebutuhan kalian, terus pilih media yang kamu inginkan, lalu klik order. Terus isi brief yang kamu inginkan dan kamu bisa menunggu paling lama 3 kali 24 jam untuk hasil penayangannya. Bisa dipakai untuk kebutuhan press release, bikin backlink berkualitas, atau sekedar promosi produk-produk terbaru kalian. Daftar aja, gratis kok. Dan ini juga berlaku buat blogger-blogger yang mau jualan konten-konten fitur kalian. Dan ini dia paket Xiaomi 12T yang kita belinya pre-order di tanggal 1 Desember 2022 dan baru sampai di tanggal 8 Oktober, dimana sampainya benar-benar sesuai janji. Kita belinya di harga 6,3 juta kurang 1000 dan katanya sih ada bonusnya. Ya udah, nggak usah kelamaan, langsung aja kita bongkar. Dan bener aja, kita dapat bonus Xiaomi Smart Band 7. Kalau pesannya sih pre-order, dan kemasannya sih jadi banyak nih saat pengiriman. Dan nggak akan kita sentuh lah, karena kurang menarik juga kalau kita bahas. Dan ini langsung aja kita ke boxnya dari Xiaomi 12T. Warna dasarnya putih dan kualitasnya standar aja, bukan yang warna hitam kayak seri Xiaomi yang Pro. Kardusnya juga banyak penyok-penyok nih. Gak tahu apakah ini salah ekspedisi antar aja atau internal Xiaomi waktu pas packaging. Jadi kalau ada orang manajemen kedua perusahaan tersebut, silakan evaluasi ya. Di pojok kiri atas ada tulisan 108 megapiksel. Di pojok kanan ada logo Xiaomi, terus kalian bisa lihat bentuk bodi belakang unitnya pada kardusnya. Di bawahnya ada tulisan Xiaomi 12T 5G, terus di sisi atas kosong, di sisi bawah ada barcode IMEI, dan di sisi kiri dan kanan ada tulisan Xiaomi 12T 5G. Dan terakhir di sisi belakang ada keterangan nilai jual HP ini kayak biasa. Ya udah, nggak usah berlama-lama, langsung aja kita bongkar isi di dalam dusnya. Saat pertama kalian buka, kalian akan menemukan kartu selamat datang dari Xiaomi. Bedanya kali ini nggak ada muka Om Alvin. Terus kalian akan menemukan karton box yang di dalamnya ada SIM ejector, buku manual, kartu garansi, jelly case standar, dan unitnya kita jelasin belakangan ya. Terus ada kabel USB Type-C, dan terakhir kepala charger di 120 watt. Ya udah, segitu aja. Abis ini kita detailin dikit produknya. Dan ini adalah unit Xiaomi 12T. Seperti yang kalian bisa lihat, garis desainnya cukup simpel dan elegan. Material bodinya sendiri feel-nya cukup solid dan kayaknya sih dari kaca. Koreksi kita kalau salah. Finishingnya matte tapi agak glossy dan lumayan resisten terhadap bekas sidik jari. Tapi potensi kotornya tetap ada. Terus di pojok kiri bawah ada tulisan Xiaomi. Kalau untuk kameranya, frame-nya nggak tebal-tebal banget dengan satu lensa besar di atas dan dua lensa kecil di bawahnya disusun vertikal dengan grid tipis untuk misahin antar kameranya. Terus di kanannya ada flash dan tulisan 108 megapiksel. Oh iya, HP ini desain pinggirnya curvy dan kalau kita pegang sih lumayan lah ya, nggak tipis-tipis banget dan nggak tebal-tebal banget. Kemudian di sisi atas ada grill speaker, lubang secondary microphone, dan IR blaster. Kalau di sisi kanan ada tombol volume dan tombol power, di sisi kiri kosong, dan di sisi bawah ada slot SIM tray yang bertipe dual slot tanpa expansion card, kemudian ada port USB Type-C, mikrofon utama, dan grill speaker. Minus audio jack aja di sini. Di sisi depan luas layarnya di 6,67 inch yang bertipe pansol dan sudah menggunakan Corning Gorilla Glass 5. Dan upgrade-nya udah pakai in-display fingerprint. Pantas harganya naik. Untuk bezelnya juga cukup tipis dengan bagian dagu yang sedikit lebih menonjol dan untuk anti goresnya sudah terpasang dari pabriknya. Udah segitu aja. Abis ini kita langsung ke gaming test. Sebagai pengingat, HP ini menggunakan chipset MediaTek Dimensity 8100 Ultra dengan fabrikasi 5 nanometer dengan GPU Mali G610 MC6, RAM 8GB dan storage-nya di 256GB.
Sedangkan software dan hardware pendukungnya menggunakan MIUI 13 yang berbasis Android 12. Layarnya berpanel AMOLED beresolusi 1220x2712 dengan refresh rate 120 Hz. Baterainya di 5000 mAh serta speakernya sudah stereo. Seperti biasa, kita make sure dulu baterainya udah 100%, speakernya udah full, semua sistem sudah diupdate. Untuk refresh rate-nya kita jadikan 120 Hz. Dan untuk koneksi kita menggunakan WiFi. Kemudian kita cek dulu skor AnTuTunya dan kita mendapatkan skor di 778 ribuan. Sebagai pembuka kita main Genshin Impact, settingan rekomendasinya ada di medium 30 fps dan kita naikkan dulu ke medium 60 fps. Pas kita mainkan sih fps-nya achieve di 60 fps pas di Mondstadt. Untuk di dungeon juga aman di 57-60 fps dan gak ada drop juga. Kalau pas di open map maintain di sekitaran 43-45 fps-an dan kalaupun drop paling ada di sekitar 37-an fps. Ya nggak ada yang sampai belasan lah. Karena cukup impresif, kita coba naikkan langsung ke highest 60 fps. Hasilnya cuma di dungeon yang bisa tembus di atas 55 fps dan itu pun jarang banget. Kebanyakan di 43-45 fps. Kalau di Mondstadt dan di open map sama aja fps-nya berkutat di 43-45 fps dan gak ada drop yang sampai di bawah belasan juga. Setelah bermain selama 30 menit, konsumsi baterainya ada di 10% dan suhunya sendiri cuma di 43 derajatan aja paling tinggi. Game selanjutnya yang akan kita coba yaitu Apex Legends. Kita bisa main game ini pada settingan normal ultra. Pada mode FPP, FPS-nya stabil di antara 57-60 fps, feel sentuh layarnya responsif dan gak ada delay. Tekstur efek grafis dalam game ini bisa terrender dengan baik saat lagi rame dengan squad, tidak ada drop yang kerasa, jadi cukup aman dimainkan. Setelah bermain selama 30 menit, baterai di HP ini berkurang 9% dan suhu tertingginya ada di 40 derajatan paling tinggi. Untuk game ketiga, kita akan mainkan FIFA 2023. Settingan terbaiknya hanya di high 60 fps. Hasilnya di sini hitungannya masih aman, semua teksturnya bisa kerender tanpa ada kendala, pergerakan playernya nggak ada yang choppy atau delay, feel sentuh layarnya masih enak, terus untuk fps-nya maintain di 57-60 fps-an, dan nggak ada drop selama kita main. Setelah bermain selama 30 menit, konsumsi baterai di HP ini mencapai 9% dan suhu tertingginya ada di 39 derajatan paling tinggi. Lanjut lagi kita main Call of Duty Mobile. Untuk settingannya ternyata 90 fps-nya atau ultra sudah terbuka di sini, tapi untuk grafiknya mentok di low dan cuma aktif di multiplayer. Dan hasilnya halus banget dan enak lah. FPS yang achieve di 87-90 fps dan ini stabil dari awal sampai akhir. Feel sentuh layarnya juga sangat responsif. Kemudian kita pindah ke Battle Royale 20 versus 20, tapi di sini kita mau cobain grafiknya mentok ke kanan dan frame rate-nya kita cuma bisa mentok di max atau di 60 fps. So, pengalaman kita untuk menyiksa handphone ini dengan mode paling berat hasilnya sih lolos lah ya, dan kita cukup impresif di mode ini dimana ini sangat berat tapi FPS-nya bisa stabil di 57-60 fps-an dan gak ada frame drop loh. Feel sentuh layarnya juga sangat responsif dan enak lah kita main di sini. Setelah bermain selama 30 menit, konsumsi baterainya di handphone ini ada di 10% dan suhu di handphone ini paling tinggi ada di 41 derajatan aja. Game selanjutnya yang akan kita mainkan yaitu Mobile Legends. Settingan grafik tertingginya bisa di ultra, tapi FPS-nya juga bisa di ultra. Dan ternyata kebukanya settingan ultra nggak memberi impact apapun pada FPS-nya, kayak bisa main di 120 FPS-an gitu. Jadi selama permainan sih kita tetap main di 57-60 FPS-an.
Kalau untuk gamenya sendiri aman-aman aja selama tes ini berlangsung. Semua efek grafisnya keluar dengan sempurna, nggak ada tekstur yang hilang gara-gara gagal kerender, walau intensitasnya lagi rame kayak lagi war di tengah. Dan feel sentuhnya sih tetap aman lah ya. Setelah bermain kurang lebih selama 30 menit, konsumsi baterai di handphone ini hanya di 10% dan suhu tertingginya ada di 38 derajatan. Game selanjutnya yang akan kita coba PUBG Mobile. Untuk game ini settingan grafiknya bisa mentok di smooth 90 fps. Terus kita main di Battle Royale. Oh iya, untuk HP ini gyronya hardware dan pastinya responnya lancar. Selama di dalam gamenya FPS yang maintain di 87-90 fps, gak ada drop yang kita rasakan walau intensitasnya lagi rame. Feel sentuhnya enak, pergerakan player kita juga cukup smooth, dan keuntungan tersendiri bisa main 90 fps pada game ini. Setelah bermain selama 30 menit, konsumsi baterai di handphone ini ada di 10% dan untuk suhunya ada di 43 derajatan paling tinggi. Game terakhir yang akan kita mainkan itu PUBG New State, dan di sini kita bisa main di light 90 fps. Terus experience di dalam gamenya buat HP ini aman dengan settingan FPS yang lebih tinggi, nggak bikin HP ini keteteran. Feel sentuhnya responsif dan FPS-nya cukup stabil dan rata di 87-90 fps-an dari awal sampai akhir. Setelah bermain selama 30 menit, konsumsi baterainya di handphone ini ada di 10% dan suhu di handphone ini paling tinggi ada di 41 derajatan aja. Setelah serangkaian tes tadi, kita coba cek lagi skor Antutunya. Apakah ada penurunan performa atau enggak? Dan hasilnya masih stabil lah di 775 ribuan. Kali ini kita cukup impresif. Walau bukan seri performa, handphone ini cukup optimal. Dan baterainya juga irit, terus suhunya juga adem lagi. Well, berkaca dari gaming test yang tadi kita lakukan, cuma Genshin Impact aja yang secara FPS mentok dan gak sesuai dengan settingan di awal. Untuk sisanya HP ini bisa deliver dengan baik, layarnya responsif, sudah menggunakan stereo speaker dan gyro hardware juga. Suhunya cukup adem dan konsumsi dayanya cukup irit, walau kita main di settingan tertinggi di semua game. Minusnya nggak ada audio jack 3,5 mm. Oh iya, untuk fingerprint sensornya sekarang udah in display. Mungkin agak malu juga karena dicengin terus. Dan inget ya, ini cuma gaming test. Untuk full reviewnya nanti kita cobain dulu semuanya. Dan segitu dulu dari kita karena tugas kita cuma ngetes, lagi-lagi keputusan di tangan kalian. Thank you for watching. Sebelum pamit, ingat, research before you buy and be smart buyer. See ya!